innamal mu'minuna ikhwah. Jangan. Sebenarnya begini Bang, kita kalau dibilang berpecah belah tidak, tapi memang mereka sendiri yang berpecah dari kelompok Firqatun Najiyah atau kelompok yang dari dulu atau kelompok yang mayoritas, di mana dari zaman dahulu kan Nabi bersabda untuk mengikuti yang mayoritas, dan mayoritas adalah ahli sunnah wal jamaah yang terangkum di dalam akidah Asy'ari Maturidi, Madzhabul Arba'ah dalam fikih. Kemudian Wahabi ini mengambil jalan sendiri, di mana membuat satu konsep yang berbeda dengan Madzhabul Arba'ah, kemudian berbeda dengan Asy'ari Maturidi, membagi tauhid jadi 3, yang ini tidak pernah dilakukan oleh salafun soleh, mengatakan Allah punya kaki, punya tangan, punya wajah, duduk di ares. Ya, kalau menurut saya secara garis besarnya saja ya. Kalau secara besarnya ya mengganti akidahnya dari dasar Al-Quran dan hadis itu ya nyata-nyata itu salah gitu kan. Tapi kalau selagi tidak mengganti versi Allah mengganti apa ya, jangan dijadikan itu suatu perbedaan yang akan terjadi perpecahan. Kita ini terlalu berbeda, mudah Pak. untuk diadu domba, pecah-pecah, sehingga Pak, kita ini nggak pernah Pak, bersatu, sehingga mudah diadu domba. Gitu. Kita bersatu kok. Muslim di dunia ini bersatu di dalam kelompok ahli sunnah, di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang berpecah belah. Yang berpecah belah itu hanya yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Semisal Syiah punya konsep sendiri dan mereka kelompok besar juga. Tapi ada kelompok-kelompok minoritas. Contohnya kita di Indonesia ini. Kita di Indonesia, contoh di organisasi-organisasi besar di Indonesia itu memilih pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Nahdlatul Ulama, Matla'ul Anwar, Darud Da'wah wal Irsyad, Al Khairat, itu semua ahli sunnah wal jamaah. Yang tidak Muhammadiyah setahu kami itu ahli sunnah wal jamaah. Cuman kan dengan metode majelis tarjih mereka, itu setahu kami ya. Setahu kami. Tapi kalau kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan itu rata-rata ahli sunnah wal jamaah. Nah, masalahnya ada orang-orang yang kita ini hidup nanti umatku akan terpecah berbagai macam kelompok. Itu sudah sabda Nabi. Itu sudah sabda Nabi, Pak. Itu hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, bukan berarti perpecahan ini, bukan berarti perbedaan kelompok atau terbaginya beberapa kelompok. Begini Pak, saya jelaskan dulu. Begini Pak, perbedaan kelompok itu bukan berarti membuat kita terpecah, apalagi saling mendukung, mendukung orang kafir untuk mengalahkan mereka, tidak. Hanya saja perbedaan itu kita harus jelaskan di mana berbedanya, dan kalau yang salah kita harus jelaskan. Apalagi akidah Wahabi ini termasuk kemungkaran, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memerangi kemungkaran, menghilangkan kemungkaran itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan kekuasaannya atau dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hati. Wa dzalika adaful iman, dan itulah selama-lamanya iman. Nah, Wahabi itu sampai mengatakan orang kafir bertauhid. Nah, ini kan masalah. Betul. Ya, maksud saya itu kalau saya sih tidak memungkiri kalau Wahabi ini ada yang melenceng dari akidah dasar gitu. Saya nggak memungkiri itu, tapi kita harus bisa menyampaikannya itu sebagai ustadz, sebagai penyambung tangan dari Nabi, tabi tabiin, itu harus menyampaikannya di forum-forum umat. Kalau masalah bukan itu ya Ustadz ya, saya rasa kurang tepat karena pemahaman orang di dalam TikTok ini, di dalam forum seperti ini kurang tepat memahaminya kalau secara bertemu langsung. Ini kalau namanya? Begini Pak, di masjid-masjid itu kan saya jawab Pak ya. Ya, saya kasih tahu Pak ya, kawan-kawan Wahabi sudah sering sekali kami undang untuk diskusi terkait mereka mengatakan ini sesat, itu sesat, ini bid'ah, ini itu bid'ah, ini syirik, itu syirik. Nah, itu sudah sering kami ajak, ayo kalau memang pernyataan kalian benar, ayo kita diskusi. Tapi mereka selalu kabur, mereka selalu menghilang tiba-tiba kayak Ninja Hattori.
Nah, akhirnya Ya betul. kita angkatlah kemungkaran-kemungkaran yang keluar dari mulut mereka ke media. Tujuannya apa? Supaya orang-orang awam terhindar dari fitnah Wahabi gitu loh, Pak. Ya betul betul betul. Contoh, Pak, Saya saya kasih setuju tahu sih. tadi. Saya setuju sih Saya kasih untuk contoh satu hal, meluruskan Pak. akidah-akidah ya. Saya kasih Oh contoh satu hal, Ustadz, Pak. saya setuju. Saya kasih contoh satu hal, Secara Pak. Saya kasih contoh satu pribadi hal. saya setuju. Ya ya boleh boleh apa? Nah, Pak Fauzi, saya kasih contoh satu hal. Contoh tadi yang naik tadi Regar. Itu berdasarkan apa yang dia sampaikan. Kan tadi Pak, awam sekali. Bayangkan, saking awamnya, dia tidak tahu orang-orang yang mengambil ilmu atau belajar agama Islam dari sahabat disebut apa. Sampai saya kasih tahu, disebutnya tabi'in. Baru dia bilang, ya, saya tidak belajar. Tetapi dengan sedikitnya pengetahuan dia berani mentafsirkan Al-Quran yang isi kata-katanya itu cenderung sama dengan pemahaman Ustadz-Ustadz Wahabi. Nah, ini yang Ya kami coba hindarkan ini yang coba kami hindarkan. Kami coba hindarkan umat dari kejadian seperti ini supaya umat selamat dari pemahaman-pemahaman seperti itu, gitu loh. kalau untuk menerjemahkan Al-Quran itu kan harus menguasai beberapa ilmu Lah tafsir. iya, lah iya. Masalahnya kan tadi, bayangkan Pak, dia tidak punya ilmu-ilmu itu, tapi dia berani untuk mentafsirkan Al-Quran seperti itu. Kan fatal, Itu Pak. salah. Kalau mengartikan eh, bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak mempunyai ilmu seperti itu, ya nggak akan bertemu arti yang sebenarnya itu. Lah iya, itu yang coba kami peringatkan umat agar tidak terjatuh di dalam pemahaman Wahabi sehingga melakukan hal-hal yang berlebihan seperti tadi. Ya siap Ustadz. Tuh, Pak. Bukan memecah belah, tidak. Saya justru Enggak, selalu maksud saya mengajak memecah belah itu ngobrol, tidak. berdiskusi. Begini Ustadz, maksud saya memecah belah itu tidak gini. Kadang-kadang begini, misalnya contohnya aja kita di Indonesia ini ya, ada NU, ada Muhammadiyah, itu organisasi yang sangat besar. Kadang Ya. mohon maaf ya, Muhammadiyah membid'ahkan NU, orang Muhammadiyah ini. Jadi Bapak baca ada begini, Pak. sebagian yang begini Pak, sebentar dulu. Baca Sebagian ini. terjadi umat di sebagian di pelosok-pelosok negeri terjadi seperti itu perbedaan. Assalamualaikum, host. Orang Muhammadiyah Waalaikumsalam. ini orang NU. Begini Pak, Jadi, Pak menjadi Fauzi, suatu Pak Fauzi jumlah Bang begini. Fauzi, besar. diam dulu Bang Fauzi, biar dijelaskan host dulu. Pak Fauzi, saya kasih tahu begini Ya, Pak. boleh. Yang Bapak maksud itu bukan Muhammadiyah, dan ini pernah diterangkan di dalam website resminya Muhammadiyah Jawa Tengah. Beliau mengaku sendiri ada orang-orang Wahabi yang masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah sendiri menyebut mereka dengan Musa, Muhammadiyah Salafi. Nah, akhirnya mereka mengaku Muhammadiyah tetapi menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan amalia-amalia Nahdlatul Ulama atau kelompok-kelompok di luar mereka. Bahkan saya pribadi sendiri, Pak, itu mengalami. Saya tahun 2017 ke desa Glagassari. Ini semoga ada yang dari sana atau ada Abdu Tuasikal di bawah. Woi Abdu, saya ajak diskusi kalau ente berani. Nah, saya ke desa Glagassari di Kulon Progo, Yogyakarta. Di sana saya 3 hari. Kemudian kami diundang di Pondok Pesantren Darussolihin, yang itu pengasuhnya namanya Ahmad atau Muhammad itu, yang Abdu Tuasikal. Nah, saya tanya di orang-orang situ, mereka hampir kebanyakan orang-orang kampung yang saya tanya itu mereka mengaku pemahaman di situ Muhammadiyah. Tapi rata-rata belajar ke Abdu Tuasikal ini. Pas saya datang lihat di sana ajarannya dan bahkan lihat kitab-kitabnya, marje mereka, rujukan mereka adalah rujukan dia Albani dan Bin Bas. Yang mana 2 orang ini adalah dedengkotnya Wahabi, tapi ngakunya Muhammadiyah. Inilah kesalahpahaman yang terjadi di kalangan orang awam. Wahabi untuk menyusup supaya diambil pemahaman mereka atau orang-orang Indonesia mau belajar kepada mereka mengaku Muhammadiyah. Ini sangat fatal, Pak. Tuh gitu loh, Pak. Jadi bukan Muhammadiyah yang Bapak sebut itu bukan Muhammadiyah, tapi penyusup kepada Muhammadiyah. Ada kawan saya pribadi, Pak, kawan lama di pondok. Dia sekarang tinggal di Sleman. Di kampungnya dia itu rata-rata orang Muhammadiyah, tapi masih tahlilan,
tidak membid'ahkan bahkan menyesatkan orang tahlilan, tidak. Nah, Muhammadiyah yang asli seperti itu. Ya Kalau begitu. Muhammadiyah, ada orang ngaku Muhammadiyah, ini Supaya- bid'ah, ini sesat, itu Wahabi, Pak, bukan Muhammadiyah. Iya, bukan saya mengatakan sesat Muhammadiyah, bukan itu. Tapi ada orang-orang awam di Salam. dengar Ustaz, ada masyarakat yang awam di masyarakat kita, termasuk saya belum paham, belum termasuk awam lah. Karena belajar baru sedikit ya tentang Islam ini. Belajarnya utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Ilmu itu gak bakal habis-habis. Tapi di masyarakat di bawah itu adalah suatu, saya sendiri ya di daerah Sumatera ini, itu jurang pemisah antara orang NU, orang Muhammadiyah, itu nggak pernah nyatu gitu loh. Nah, sekarang bagaimana PR-nya Ustadz sebagai penyambung tangan lidah umat untuk bisa menyampaikan ke masyarakat itu hanya suatu organisasi, suatu ormas dengan akidah yang sama, cuma amaliyahnya yang ada yang berbeda. Ini Sedangkan simple. untuk ini aja Ustadz, untuk Ini, Pak, di simple, dalam Pak. sholat Saya kasih aja, dalam tahu. sholat ada yang baca Bismillah, yang dikeraskan Iya, ada saya yang kasih, iya, itu menjadi simple, Pak. perbedaan, Ustadz. Iya, Nah, saya kasih tahu, Pak, ya, jangan- perbedaan itu. sebentar Ustaz. Iya, Jadi, maksudnya begini, jangan orang-orang itu. menjadi suatu hal yang akan memecah belah kita sesama umat Iya, Islam. dengar, Pak. Pak, begini, Kalau saya kita kasih tahu. terpecah belah dengan umat yang besar ini, kita mudah untuk dihancurkan. Pak, saya kasih tahu, Pak, ya. Begini, yang orang-orang seperti Bapak itu terlalu sensitif dengan kata perbedaan. Di mana ulama-ulama kita sudah sering menyampaikan bahwasanya sebenarnya ada yang mengatakan ini hadis Nabi tapi riwayatnya dhaif. Makanya saya bilang perkataan ulama, al-ikhtilaf baina ummati rahmatun. Ikhtilaf atau perbedaan pendapat di umat ini itu adalah rahmat. Nah, permasalahannya orang-orang yang mengatakan atau mengangkat statement perbedaan itu memecah belah umat itu adalah orang-orang Wahabi. Padahal perbedaan itu tidak menjadikan kita terpecah belah. Justru rahmat bagi kita. Kenapa? Ketika ada orang melakukan amalan yang berbeda itu kita tidak langsung salahkan karena masih ada ulama yang dia ikuti. Dan sikap kita bagaimana? Yaitu tasamu, toleransi. Saya Syafi'iyah, dia beramal dengan amalan Hanafiyah yang berbeda dengan saya. Ya sudah, saya hargai. Ulamanya ada, Hanafiyah mengikuti Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan As-Saibani. Saya Syafi'iyah, ikuti Imam Syafi'i, Imam Muzani, Imam Haramain, dan setelahnya. Simpel itu. Tetapi yang mengangkat statement perbedaan itu menjadi memecah belah umat adalah Wahabi. Kalau tidak mereka sesat, bid'ah. Ini masalah, Pak. Makanya kita sampaikan ke umat, kalau Anda tidak buat satu amalan, maka jangan salahkan orang yang melakukan amaliyah tersebut. Sesimpel itu. Gampang. Gampang kan, Pak? Paham sampai sini? Ya, Ya, cuma saya sedikit Cukup, ya? banyaknya sih paham Ustaz. Paham? Ya, Paham. cukup. Yang masalahnya adalah begini, Pak, ya. Jadi kegalauan hati saya itu yang terjadi di bawah di masyarakat kita gitu. Yang Sehingga begini, Pak, saya kita kasih ini- tahu, yang Bapak bilang terjadi di bawah itu tidak ada. Yang ada itu hanya Wahabi. Yang coba memecah belah umat ini Wahabi. Saya kasih contoh, Pak, ya. Ketika tidak ada Wahabi, tidak ada yang mempermasalahkan amalia-amalia yang selaras, adat-adat daerah yang selaras dengan syariat, di mana adat-adat ini ditopang oleh hadis Nabi. Hadis Nabi riwayatnya dhaif, tapi yang sahih itu mauquf ke Ibnu Jarir. Di dalam ini juga ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam Asbah wan Nazair. Bunyinya begini, Pak, ma ra'ahul muslimuna khairan fahuwa indallahi khairun wa ma ra'ahul muslimuna syai'an fahuwa indallahi syai'un. Apa yang dilihat orang-orang muslim sebagai kebaikan, kebaikan di sisi Allah. Apa yang dilihat orang-orang muslim sebagai keburukan, keburukan di sisi Allah. Tatkala adat budaya orang Indonesia selaras dengan syariat, maka itu hal yang baik walaupun tidak pernah dibuat Nabi. Nah, kemudian muncullah Wahabi. Datang kemudian tahlilan bid'ah, sesat. Maulidan bid'ah, sesat. Nah, ini memecah belah umat.
Maka apa yang harus kita lakukan? Usir Wahabi dari tempat kita. Itu Pak. Tuh Iya. supaya menghindari perpecahan. Karena dari zaman dahulu Indonesia ini biasa-biasa saja. Saling menghormati, saling menghargai. Datang Wahabi terpecah belah. Sesama suku kelahi, orang tua dan anak kelahi. Bahkan ada kasus di mana itu, dari daerah Sulawesi. Anaknya nendang ibunya. Nendang apa mukul ibunya itu. Gara-gara ibunya datang berzanji. Ini ajaran Islam dari mana ini? Mukul orang tua. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima." Ya. Oh, kalau masalah perbuatan orang memukul orang tua itu kan apakah ajaran itu mengajarkan atau tidak, itu kan nggak bisa kita menjustifikasi ya Ustaz. Loh, Tapi Wahabi kalau memang itu, ajaran Pak, Wahabi mengajar itu salah. ini Pak, saya kasih tahu, Wahabi itu mengajarkan untuk memerangi kebid'ahan, mau dari siapapun itu, sehingga yang terjadi apa Pak? Yang terjadi apa? Paham-paham ekstremis itu lahir dari pemahaman Wahabi. Buktinya Pak, Bapak lihat saja kejadian bom-bom di Indonesia ini lahir dari mana? Dari orang yang mengikuti pemahaman Ibnu Abdul Wahab. Adakah dia bom di sini kemudian pemahamannya apa? NU? Oh tidak mungkin. Atau dia bom di sini, kejadian bom di sini, orang dari mana yang bom? Pemahamannya Jamaah Tabligh. Wah tidak mungkin. Yang ada itu dia ada terjadi bom di sini, contoh. Pemahamannya ini dari mana ini? Diselidiki. Oh ternyata pemahamannya 3 tauhid Wahabi. Fatal. Sangat bermasalah. Iya. Pak, Kalau yang saya demikian memang kalau menyesatkan akidah, saya pada pokok dasarnya saja akidahnya tidak melenceng dari Al-Quran dan hadis ya. Oh, akidah itu Wahabi bagus. ini melenceng Udah Pak. melenceng dan udah sesat itu kalau udah melenceng Ya, dari panduan Al-Quran. saya kasih contoh ya, akidah Wahabi yang melenceng. Saya tanya Pak, menurut Bapak pribadi, pakai akal sehat Bapak saja, orang kafir di zaman Nabi, atau spesifiklah Abu Jahal Pak, Abu Jahal dan Abu Lahab beriman atau bertauhid tidak? Jahal, Abu Jahal. Abu Jahal Pak, Abu Jahal, Pak, tolong dijawab. Apa? Abu Ya. Jahal dan Abu Lahab, menurut Bapak pribadi, pakai akal sehat saja, Abu Lahab ini yang diceritakan Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab, itu beriman Ya, dan mau. bertauhid rububiyah dia tidak? Hah? Ya menarakat lahab wa amratuhu malatal hatab fi jiriha Iya. hablum min. Secara tauhidnya itu bertauhid atau tidaknya kita. Bertauhid dan beriman atau tidak? Dia secara tauhidnya saya nggak tahu ya, tapi bertauhid, tapi dia memerangi Islam, marah pada Nabi Muhammad, dia musuh Nabi Muhammad, melarang Nabi Muhammad untuk mengajarkan ajaran Iya, yang saya tanya dia bertauhid atau tidak? Ya kalau menurut akal saya berarti tidak bertauhid dia. Tidak. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan Abu Jahal dan Abu Lahab bertauhid, kira-kira orang itu benar atau salah? Salah lah Ustaz. Sesat atau tidak? Ya sesat. Oke, saya kasih bukti Pak. Selamat datang di kebenaran. Ini dari kitab Kaifa Nafhamu Tauhid yang ditulis oleh, mana kursornya ini? Ditulis oleh Muhammad bin Ahmad Basamil. Nah ini salah satu pengikut Ibnu Abdul Wahab. Dia mengatakan bahwasanya Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang berada di atas agama mereka dari kalangan orang-orang musyrik, mereka itu beriman kepada Allah. Ini. Bahkan Bapak, kira-kira orang-orang kafir di zaman Nabi, itu yang memerangi Nabi ini, itu bisa tidak kita katakan mereka bertauhid rububiyah? Enggak lah. Enggak. Oke, saya kasih bukti lagi yang lebih konkret dari pendiri Wahabi. Ini kitab Ar-Risalatul Mufidah punya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi. Nah, kata dia nih, Pak. Nih.
Amma tauhidur rububiyah fahuwa alladhi aqarra bihil kuffar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrori atau diyakini oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak masih mau mengatakan mereka ini adalah kelompok yang benar? Oh enggak lah. Kalau lu udah jelas-jelas salah kayak itu, ngapain kita benarkan? Itu yang coba saya sampaikan, Pak. Dari tadi yang coba saya sampaikan, tolong Iya, saya kawan-kawan paham. netizen. Kalau Wahabi ini memang saya sadar. Tapi maksudnya dengan kelompok-kelompok seperti ini, bukan saya membenarkan Wahabi yang sesat, itu tidak. Maksud saya itu kelompok-kelompok yang akan terpapar itu diluruskan secara seluruh. Kita kan ada apa namanya MUI. Ya. Model Umi wajib akan ada di bagian akidah meluruskan itu, tapi jangan dengan cara yang kasar, dengan cara yang elegan, yang bagus itu. Kita ini Kita orang sudah Indonesia coba ini pelan-pelan. terbiasa dengan ketimuran kita, dengan kesopanan kita itu. Kita Tapi ada sudah yang coba pelan-pelan, Pak. sesat langsung menjustifikasi orang seperti itu gitu. Kita sudah begini, Pak, ya. Kita sudah kasih tahu jangan antum ikut Ibnu Abdul Wahab, jangan antum ikut kelompok Wahabi. Tapi mereka malah mengatakan kita, oh antum aswaja, antum penyembah kubur. Itu fitnah dari ustadz-ustadz mereka untuk menutup mata, menutup telinga dari pemahaman yang benar. Yang mana pemahaman sesat dari mereka tidak pernah dibuka ke umum oleh ustadz-ustadz mereka sendiri. Karena takut nanti gajinya dari sana dipotong. Ups. Jadi begitu Oke, lah kurang Ustadz. lebih. Iya, Ustadz orang Timur ya, Makassar ya? Ya, enggak, saya Gorontalo. Oke lah Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran. Semoga kita selalu hati kita dipersatukan oleh Allah untuk selalu berbuat untuk umat semampunya kita. Kata Ustadz tadi, kalau tidak bisa berbuat dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan hati, dengan lidah, mudah-mudahan kita selalu bersatu umat Islam. Amin. Amin ya Amin. Allah. Amin. Oke Ustadz, terima kasih banyak sudah ini berbagi ilmu. Siap. Saya secara ilmu mungkin masih jauh di bawah, masih sedikit. Untuk kita terus belajar dan belajar lagi. Insyaallah. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia itu yang ingin kita hindarkan dari kawan-kawan ya Allah. Wih, tegar lagi. Bang tegar lagi, Masya Allah, Masya Allah. Saya naikkan antum cuman pengen bilang, bagaimana sudah terbukti kan? Saya sudah, kan antum bilang begini kemarin, Bang Tegar. On cam dulu, on game. Yang ada di YouTube ini, yang ada di YouTube nantang kita ke la ilaha. Masya Allah, Masya Allah. Jadi saya cuma mau bilang Bang Tegar, saya sudah datang sesuai permintaan antum toh, sudah datang ke roomnya ABS dan saya sudah ajak ABS diskusi dan ternyata dia yang takut dan dia juga yang nurunkan saya tidak turun toh. Saya kan ngajak dia diskusi. Kemudian bahkan saya buatkan VT untuk ABS yang ada mukanya dia itu. Antum lihat kan? Nah itu saya sudah ajak dia diskusi baik-baik. Aku debat sama Rofita kemarin. Bukan, kalau apa namanya itu perintah Imam Syafi'i. Saya suruh anak nanya karena itu Rofita minta nanya. Begini, Imam Syafi'i itu saya nggak salah ada kata-kata beliau begini. Beliau bisa pakai berdalil Imam Syafi'i lagi. Lah saya terus Kemarin kalau saya kita tanya alasan apa? Iya saya kasih tahu ini alasannya. Iya saya kasih tahu ini alasannya ya Allah. Imam Syafi'i itu bilang begini, dasar alasan saya ya. Kalau antum bilang tako ya, karena begini, Imam Syafi'i bilang begini, saya bisa berhujjah dengan 10 orang sekalipun dalam 10 fan ilmu yang berbeda, tapi saya takut berhujjah dengan satu orang, berdebat dengan satu orang bodoh saya takut, kata Imam Syafi'i. Ya, makanya saya takut berdebat dengan orang bodoh kayak Rofita dulu.
Soalnya begini Bang Tegar ya, saya pernah tanya dia begini, kan dia bilang begini, tangan itu punya Allah kan? Terus ada Memang yang tangan Allah punya tangan. ya kata dia, terus saya tanya, dia bilang kan begini, semua yang ada di dunia ini punya Allah, tangan, kaki, wajah itu Bisa punya Allah punya tangan, Allah mengatakan Allah punya tangan. Saya kasih tahu ini permasalahannya ini kenapa saya tidak mau. Terus saya tanya begini, kalau antum bilang semua di dunia ini punya Allah, saya tanya di dunia ini ada tai enggak? Ada kata dia. Nah tai itu punya siapa? Nah, dia diam. Lama dia diam, akhirnya dia hilang. Saya takutnya dia bilang tai itu punya Allah, dan yang kayak begini kan tidak bisa kita ajak diskusi. Kalau antum mau nanti ajak, kalau ABS tidak mau di room saya ya. ABS Memangnya kotoran itu ada di Al-Quran? Ya Allah, saya tidak bicara. Rofita itu tidak bicara Al-Quran. Aduh, Bukan, kasihan. ngana kaitkan dengan tangan, terus kemudian ngana kaitkan dengan tali Itu itu dia. saya tidak kaitkan dengan Al-Quran. Yang saya kaitkan itu perkataan Rofita. Rofita yang bilang, bukan Al-Quran. Nah, begini Bang Tegar. Kalau antum mau, saya rasa saya ini kasihan sebagai sesama orang Timur. Toh, karena itu agak kasihan kalau orang Timur terpapar pemahaman Wahabi. Jadi begini saja, daripada mungkin antum juga masih mencari kebenaran, atau antum bingung kenapa kok kita sangat memerangi pemahaman Wahabi, dan antum juga mengikuti ustadz-ustadz yang kami sebut Wahabi, antum juga pengen tahu sebenarnya mana dalil yang lebih kuat. Saya sarankan ke antum, ajak ABS ke room saya, atau kalau ABS tidak mau ya, kalau ABS tidak mau, saya siap ke room dia, tapi syaratnya head to head. 1 lawan 1, cuman 2 orang di atas diskusi. Nah, kalau dia tidak mau, ini usulan paling gampang, cari orang yang netral menurut kita sama-sama, netral ada di room. Saya sarankan Bung Haka itu cukup, itu netral, bagus roomnya dia, atau siapa kayak yang penting netral, kemudian kita diskusi dimoderatori oleh orang yang netral itu. Kalau dia mau, bagaimana? Tidak, antum naik di roomnya siapa, saya Sultan Mataram saja. Oh iya, Sultan Mataram. Kan ya tiap hari dia live. Sudah capek begini. Kalau Sultan Mataram itu pernah begini ya, saya kasih tahu Bang Tegar. Dia pernah bilang begini ke saya. Ada di videonya itu seliweran di TikTok. Dia bilang begini, ada itu di Fathul Bari, aula apa namanya? Di Ars. Saya bilang, saya ambil kitab saya yang Fathul Bari, jilid berapa saya tanya. Jilid 13. Ambil jilid 13, saya bilang mana halaman berapa? Nggak ada ini. Dia bilang di Kitabut Tauhid. Saya bilang ke dia Kitabut Tauhid bukan di jilid 13, di jilid 14. Oh iya, salah kata. Saya ambilkan. Saya buka Kitabut Tauhid di halaman berapa? Dia bilang buka lagi. Saya buka lagi sampai 3 halaman. Saya bilang mana? Itu ada hadisnya. Saya bilang hadis yang ini tidak membahas tentang ares. Loh, itu kitab kamu bohongan. Mana? Saya sudah bukakan, ikut maunya dia, kitab saya dituduh bohong. Tapi kalau mau diatur silahkan, kita terima saja. Kita lain kali jangan begitu ya, bikin malu orang Timur, antum emosi, kacak kelas. Saya bikin malu apa? Bikin malu serius. Saya kesaran ya. Apa? Kesaran, maksudnya saya kesaran ngoni kan? Antum terang saran apa? Sebagai orang Timur, maksudnya begini Bang Tegar. Bagian yang Bang Tegar, menganggap pohon itu bagian dari seorang ustadz. Jadi kalau masalahnya orang belajar, masalahnya begini Tegar, dengar dulu. Tegar, saya tanya, saya bisa kasih tahu mana ini. Ngoni pe ustadz itu tidak belajar, pertama. Yang kedua, kalau orang belajar, dengar dulu, saya kasih tahu pelan-pelan ini. Kalaupun orang belajar, kalaupun ustadz antum itu belajar, sanatnya terputus, tidak bersambung sampai ke Nabi. Pegang saya kata-kata ini. ABS itu tidak punya. Pegang saya kata-kata. Kalau antum tidak percaya, saya kasihan ke antum. Kalau antum tidak percaya, makasih banyak nih Pak Ji.
Memang kita terpercaya kan bicara. Iya, kalau antum tidak percaya, coba antum tanya. Antum tanya ke ABS begini. Karena kan sampaikan hadis Nabi yang ziarah kubur itu saja salah itu. Yang putar-putar ulang. Ziarah kubur itu. Saya sudah bilang, memang begini, Mandar itu kurangan. Mana salah? Saya sudah bilang, sudah klarifikasi. Saya lihat kembali itu memang salah kan ya. Hafalan salah. Di live saya ketemu di Mandar, saya bilang saya keliru di 2 huruf. Tadi Ngana sampaikan hadis palsu terkait dengan masalah perbedaan itu adalah rahmat. Bagaimana ini Ustaz? Saya tidak bilang itu saya tidak bilang itu hadis, saya bilang itu perkataan ulama. Tadi Ngana bilang cuma putar ulang ada punya rekaman. Saya bilang begini, saya kasih tahu ya, saya bilang begini, ini sebagian mengatakan perkataan ulama tapi riwayatnya doif, makanya saya tidak bilang hadis, saya bilang perkataan ulama. Baru saya kasih tahu Tegar, ini coba antum tanya, terserahlah, ini ya rasa empati saya kepada antum sebagai sesama orang timur. Coba antum tanya ke ABS itu, ABS bilang, bukan maksudnya gini, Hilman. Tunggu dulu, saya kasih tahu dulu. Begini. Mana bicara tadi terkasih kesempatan bicara sedikit. Iya tuh, kasih selesai dulu. Saya kasih tahu begini. Ente tanya ke ABS itu, Ustaz, antum guru sanad antum yang sampai ke Nabi coba dibacakan. Kalau saya punya sanad sampai ke Nabi. Tak usah bicara sanad sudah. Sanad itu orang gila saya ada. Saya kasih tahu. Imam Abdullah bin Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak, salafus soleh, gurunya Imam Muslim. Gurunya Imam Bukhari lagi. Imam Abdullah bin Mubarak itu mengatakan begini, al-isnadu minad din, laulal isnad lakola man sya'a masya'a. Isnad atau sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau orang tidak punya sanad, maka dia akan berkata semau-mau dia. Nah, itu kan perkataan ulama tuh. Bukan perkataan Rasulullah tuh. Oh, jadi antum tidak ikut ulama? Masya Allah. Ulama itu kita ikuti dalam hal yang sesuai dengan dalil. Loh, ini sesuai dengan dalil. Mana dalilnya? Nabi bersabda untuk mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena sahabat yang melihat bertemu dengan Nabi. Mana? Apa? Sanad dalilnya mana, Ustaz Hilman? Sanad apa itu? Antum bilang sanad itu ada punya dalil. Saya tanya. Lo dalil tadi. Imam Abdullah bin Mubarak itu salafus soleh dan Nabi memerintahkan kita untuk mengikuti salafus soleh. Bagaimana ini? Mana tariko salafus soleh? Ngana ini para bahaya. Apa bukan begitu? Penjelasannya bukan begitu. Ngana salah. Ya penjelasan bagaimana ngana baca kata rada. Kita baca ngana yang salah. Baca di mana? Coba baca di mana? Antum tahu ndak itu ditulis di mana? Tahu ndak ditulis di mana, tak? Saya tanya antum. Coba antum jelaskan terkait dengan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi antum lalu dengung-dengungkan tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Ahli Sunnah wal Jamaah itu kata Imam As-Safraini. Dalil. Iya, dalil. Ahli Sunnah wal Jamaah itu berdasarkan pernyataan Imam As-Safraini dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah mengatakan salah satu firaq, ada 3 kelompok. Yang pertama Athariyah wa imamuhum Ahmad bin Hambal. Athariyah imamnya mereka Imam Ahmad bin Hambal. Yang kedua Asy'ariyah wa imamuhum Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah dan imam mereka Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang ketiga Al-Maturidiyah wa imamuhum Abu Mansur Al-Maturidi. Kelompok Maturidiyah dan imam mereka Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian ini didasarkan kepada hadis Nabi kepada hadis Nabi sataftariku ummati ala salasatin wa sab'in, akan terpecah umatku menjadi 73 kelompok golongan. Kullu afinnar ila wahidah. Kemudian Nabi bertanya, sahabat bertanya, famanil wahidah ya Rasulullah, siapa satu itu? Kemudian Nabi menjawab, ma ana alaihi wa ashabi.
kelompok yang dimana aku yang dan mengamalkan sahabatku di ajaranku dan atasnya. ajaran sahabatku gitu loh. Sementara kalian yang menisbatkan bahwa kalian di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun Nah, terkait dengan masalah praktek, kalian jauh dari pemahaman para sahabat radhiyallahu Merdeka. anhum. Justru kita sesuai dengan ajaran sahabat, di mana kita Tidak, mengamalkan saya bid'ah melihat hasanah. tidak. Saya kasih tahu ini, kita Yang mengamalkan justru bid'ah hasanah. menyelesaikan Yang pemahaman mengatakan para bid'ah sahabat. hasanah itu Sayyidina Umar. Itu Sekarang saya bukan. tanya, Itu sekarang saya beda mau dalam tanya, bahasa, Pak. saya mau tanya ini, tapi sudahlah, antum kan awam, antum kan Antum awam. juga awam. Sama-sama saya dengan antum itu selevel. Iya, 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 iya. iya. Sudah ya, cap. Udah ya, saya cuma mau bilang itu nanti apa namanya, antum kan Jadi pengikutnya gini, Bang. ABS. Tadi kan antum bicara Saya kasih antum cuma mau bilang itu, antum kan pengikutnya ABS. Nanti apa namanya, antum tidak bukan nanti kasih tahu ABS kalau mau diskusi sama saya sudah buat apa namanya yang antum minta itu untuk naik di room ABS sudah. Kemudian saya sudah buat undangan khusus di VT saya untuk ABS. Nanti kalau dia mau diskusi terkait 3 tauhidnya Ibnu Abdul Wahab, boleh di roomnya dia bisa, di room saya bisa, atau di room yang netral begitu, dan diskusinya head to head, hanya satu lawan satu saja, tidak nanti lebih. saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz ABS itu siapa? Ada bang, ABS itu yang dajjalnya di TikTok. Ada pokoknya dia yang sering, ini bid'ah itu bid'ah. Iya sebenarnya kita ini bang Muladin yang apa namanya, yang ini yang bermutu, tapi kebanyakan dari Wahabi ini. Cobalah yang naik itu yang bermutu, yang bagus toh. Kadang kasihan sebenarnya. Ya Allah, siapa yang kirim? Ya Allah Pak Haji, makasih banyak ini. Sip, perasaan gak ada yang nggak ada rata-rata apa namanya Wahabi ini nggak ada yang bermutu. Saya itu sebenarnya biasa live malam, cuman kalau siang begini itu jarang, susah serius. Kayak tadi itu yang naik, ya Allah.